Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Pada cerita kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang kelahiran fitnah terbesar di muka bumi, Dajjal. Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Nabi Adam hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal ketika lahir dia diberi nama Samiri karena lahir di sebuah tempat bernama Samirah. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepadanya. Yang pertama, dia diberikan umur yang panjang. Dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki akal jenius di atas rata-rata umat manusia. Sejenius apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, kedewasaannya jauh di atas rata-rata manusia normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihirnya. Sehingga saking luar biasanya sihir yang dia miliki, seolah-olah orang mengira dia selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang seharusnya dilakukan Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Dan inilah hebatnya sihir Dajjal. Keluarga Samiri ini adalah para penyembah berhala. Ayah dan ibunya lahir dari proses perzinahan adik dan kakak, atau biasa kita sebut dengan incest. Jadi, ada adik kakak kandung berzina, lahirlah ayah Samiri. Adik kakak kandung berzina, lahirlah ibu Samiri. Ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan di tahun ke-30 pernikahannya, barulah melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan, ketika dia lahir, alam semesta menolak kelahirannya. Gelap, hujan badai, petir, itu terjadi di mana Samiri dilahirkan, seolah alam menolak kehadirannya. Setelah sang ibu melahirkan Dajjal, berangsur-angsur orang tuanya mengalami penderitaan. Sejak lahir sampai usia 5 tahun, dia tidak mau meminum air susu ibunya. Kerjaannya hanya tidur. Pagi, siang, sore, malam, tidur terus. Disebut mati, dia bernafas. Jantungnya berdetak, dan disebut hidup, dia tidak bergerak, antara hidup dan mati. Itu menyebabkan payudara ibu Dajjal membengkak dan menyebabkan sebuah penyakit. Sampai akhirnya, ibunya pun meninggal karena penyakit tersebut. Dan ayahnya menjadi ayah tunggal. Ini mulai terbukti apa yang disabdakan Rasulullah, bahwa kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dan pada usianya yang ke-5 tahun, terjadi sebuah peristiwa menarik. Apa itu? Pada suatu malam, saat sang ayah terlelap tidur, tiba-tiba Samiri bangun dari tidurnya dan tidak ada orang yang menyadarinya. Dia merangkak ke tempat penyembahan berhala. Jadi, ayah Samiri adalah tokoh agama paganisnya. Kemudian, Samiri menuju pangkuan berhala yang terbesar dan tidurlah ia di sana. Ketika Samiri tidur di pangkuan berhala tersebut, dia mengompol dan buang air besar. Besoknya adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, yaitu bangsa Samirah. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika sedang terjadi ritual pemujaan, sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Ternyata bau yang tidak enak itu berasal dari Samiri yang ada di pangkuan berhala besar tersebut.
Marah dan murkalah sang raja pada saat itu. "Hei, itu anak kamu. Kenapa ada di pangkuan dewa kita? Kenapa anakmu kau pindahkan tidur di situ?" "Oh, tidak Tuan. Ampun, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya?" jawab bapaknya Samiri. Sang raja lalu bertanya, "Lalu, siapa yang memindahkan anak kamu? Dia kan lumpuh, tidak bisa bergerak." Kejadian ini menjadi petaka bagi ayahnya. Akhirnya, raja memerintahkan ayahnya Samiri untuk disiksa dan dimasukkan ke penjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka sang ayah akan dihukum mati. Dan pada akhirnya ayahnya dihukum mati. Kemudian Samiri dipelihara oleh sang raja tersebut. Setelah itu, Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samirah yang sudah melakukan dosa dan berbagai macam maksiat yang sudah kelewat batas. Setelah dilanda musibah dahsyat, hancurlah negeri itu. Semuanya mati kecuali Dajjal. Dan Samiri, Allah selamatkan dia lewat malaikat Jibril dan ditempatkan di sebuah pulau antah barantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman, dan pulau ini dinamakan Pulau Sokotra. Di Pulau Sokotra banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain di seluruh dunia. Allah menciptakan suatu binatang di pulau ini yang sangat unik yang disebut dengan jasasah, yang berarti mata-mata. Allah menciptakan jasasah dapat berbicara selayaknya manusia. Dia lahir, ajal, sama dengan Dajjal, begitu pula muncul dan menghilangnya. Binatang ini bertubuh besar yang dipenuhi dengan bulu, sehingga saking penuhnya dengan bulu, kita tidak bisa membedakan mana bagian belakang dan mana wajah. Ketika Samiri berada di pulau tersebut, sebelum bertemu dengan Nabi Musa, ia hanya tinggal bersama dengan jasasah. Binatang jasasah ini memberikan beberapa hal kepada Samiri. Binatang inilah yang mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Setelah mengajarkan akidah dan tauhid kepada Samiri atas perintah dari Allah, maka jasasah berkata, "Wahai Samiri, saksikanlah, aku telah menunaikan apa yang diperintahkan kepadaku. Maka sekarang adalah perintah terakhir, yaitu pertanyaan dariku untukmu. Apakah kamu beriman kepada Allah?" "Apa jawabanmu, wahai Samiri?" Lama ditunggu, Samiri tidak menjawab, sehingga jasasah pun pergi dengan menjerit dengan jeritan yang membuat Samiri ini pekak telinganya. Untuk kedua kalinya, jasasah datang kepada Samiri lalu berkata, "Jika engkau beriman kepada Allah, maka sungguh engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Sesungguhnya ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman. Tapi jika engkau tidak beriman kepada Allah dan apapun yang diturunkan pada Jibril, maka engkau terkutuk sampai hari kiamat nanti." Dan Samiri pun tidak menjawabnya. Lalu jasasah pergi sambil memekikkan suara yang sangat keras. Jasasah datang lagi ke Samiri untuk yang ketiga kalinya dan terakhir. Dia bertanya kembali, dan teman-teman tahu apa jawaban Samiri? "Hai jasasah, binatang buruk rupa, lihat, di pulau ini tidak ada siapapun kecuali engkau dan aku. Dan yakinilah bahwa yang disebut Allah itu adalah aku, hai jasasah, akulah Allah itu." Lalu jasasah menjerit dengan jeritan yang makin keras sampai si Samiri pun menutup kedua telinganya. Sejak saat itu, jasasah pergi dan berkata, "Innaka Dajjal, innaka Dajjal, innaka Dajjal. Engkau adalah pendusta, engkau adalah pendusta, engkau adalah pendusta."
sampai hilang suara si jasasah itu dari depan Samiri. Dan dari saat itulah Samiri mendapat gelar Dajjal. Dajjal artinya adalah pendusta, itu bukan singkatan. Baik sejak saat itulah Samiri keluar dari pulau itu dan dia sudah menyandang gelar Dajjal atau pendusta karena dia mengaku sebagai Tuhan. Wallahu a'lam bishawab.